Selamat datang kembali. Kita kali ini akan coba bedah satu teks yang menarik banget yang Anda bagikan. Fokusnya menjawab pertanyaan mendasar ya. Siapa sih Yesus itu? Tapi dari kacamata teologi Kristen. Nah, misi kita sekarang ini mau coba bongkar nih gagasan-gagasan utamanya. Gimana sih sumber ini ngebangun argumen soal Yesus, mulai dari konsep dia sebagai firman abadi, sampai ya artinya apa buat iman kita? Mari kita gali bareng-bareng poin kuncinya. Sumber ini langsung buka pakai Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini bukan sekedar kata biasa loh. Teks ini nunjuk ke konsep logos ya kan? Betul. Logos itu kan ide tentang nalar ilahi atau prinsip yang ada di balik semesta. Udah cukup dikenal juga di filsafat Yunani waktu itu. Nah, yang bikin beda di sini, Injil Yohanes ini, menurut teks Anda, bilang logos ini bukan cuma konsep, tapi pribadi, yaitu Yesus. Terus di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi, kesimpulannya, Yesus itu bukan baru ada pas lahir di Bethlehem. Iya, menurut pandangan ini, dia itu udah ada jauh sebelumnya. Eksistensinya kekal. Eksistensi kekal ya. Dan yang menarik lagi, gimana teks ini nyambungin keberadaan kekal Yesus itu sama klaim dia sendiri. Pas Yesus bilang di Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ah, iya. Penggunaan frasa Yunani ego eimi, akulah dia atau aku ada, itu wah, dalam banget artinya. Sumber Anda ini jelasin di konteks Yahudi zaman itu, ini bukan cuma ngomongin umur. Bukan ya? Bukan. Ini kayak gema langsung dari cara Allah nyebut dirinya ke Musa dulu. Aku adalah aku. Jadi ini dianggap klaim kesetaraan dengan Allah. Kuat banget. Wow, oke. Jadi klaim keilahian yang sangat eksplisit ya jatuhnya. Nah, terus teks Anda lanjut nih, menyoroti kelahiran Yesus dari perawan Maria, pakai Lukas 1 ayat 35. Kenapa ini penting banget disebut? Disebutin ada dua alasan utama sih di situ. Pertama, tujuannya supaya Yesus nggak mewarisi yang namanya dosa asal. Dosa asal, oke. Konsep teologis itu ya. Iya, keyakinan bahwa ada kecenderungan berdosa universal yang diturunkan gitu. Nah, yang kedua, supaya dia itu memenuhi syarat sebagai korban penebus dosa yang sempurna, yang tanpa cacat. Oke. Jadi syarat kesempurnaan itu penting untuk peran penebusannya ya? Betul sekali. Dan ini nyambung langsung ke pertanyaan intinya. Kenapa sih Allah yang ilahi itu perlu jadi manusia? Nah, ini dia. Gimana penjelasannya? Sumber ini ngutip Filipi pasal 2 ayat 6-8. Argumennya gini, dosa manusia itu kayak bikin jurang pemisah sama Allah yang Maha Kudus. Nah, jurang ini menurut teks ini ya, cuma bisa dijembatani sama Allah sendiri. Harus Allah sendiri ya? Iya, tapi karena kasihnya, Allah milih buat ngelakuin itu sebagai manusia. Jadi Yesus di sini bukan cuma utusan biasa, tapi Allah sendiri yang rela mengosongkan diri, turun tangan langsung jadi manusia buat beresin masalah dosa dari dalam. Mengosongkan diri, istilah teologis yang kuat juga itu. Menariknya lagi, teks ini nggak cuma ngomongin Yesus di Perjanjian Baru ya? Iya. Ada argumen kalau kehadirannya atau kehadiran firman ini udah ada jejaknya di Perjanjian Lama. Oh ya? Contohnya apa tuh? Disebutin misalnya kayak batu karang rohani yang nemenin bangsa Israel di padang gurun. Itu kan merujuk ke 1 Korintus 10 ayat 4. Atau penampakan sosok ilahi dalam api waktu Musa dipanggil. Oke, jadi kayak ada upaya menunjukkan kesinambungan gitu ya, bahwa dia itu udah ada sepanjang sejarah keselamatan versi Alkitab. Betul, semacam itu. Lalu ujung-ujungnya apa signifikansinya buat Anda menurut sumber ini? Gini intinya, kalau Yesus itu cuma manusia hebat biasa, pengorbanannya dianggap nggak akan cukup bobotnya buat nanggung dosa dunia di hadapan Allah. Nggak sepadan gitu ya? Iya, nggak sepadan sama standar kekudusan Allah. Tapi karena dia diyakini sebagai Allah yang jadi manusia, nah beberapa hal penting jadi konsekuensinya. Pertama, pengampunan dosa jadi sah, jadi valid dan punya kuasa penuh. Oke. Keyakinan kalau Allah itu benar-benar ngerti penderitaan kita. Kenapa? Karena dia pernah ngerasain langsung jadi manusia dalam diri Yesus. Jadi Allah yang ikut merasakan. Ya, intinya seperti kata Yohanes 14 ayat 6, Yesus dilihat sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup buat kembali kepada Allah. Oke, jadi kalau kita rangkum nih,
Garis besar dari sumber yang Anda kasih ini adalah gambaran Yesus sebagai firman Allah yang kekal, udah ada sebelum dunia ada, terus menjelma jadi manusia lewat Maria, tanpa hilang keilahiannya, dan tujuan utamanya? Menebus dosa dan mendamaikan manusia sama Allah. Betul, mendamaikan manusia dengan Allah. Tepat, ini menyajikan satu pandangan teologis Kristen yang ya sangat fundamental ya tentang siapa Yesus dan apa misinya. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda, kalau inti gagasannya adalah Allah yang memilih buat diam di antara kita, jadi begitu dekat dalam wujud manusia, pertanyaan apa ya yang muncul buat Anda? Tentang gimana sih yang ilahi sama yang manusiawi itu bisa ketemu, bisa berinteraksi dalam hidup kita sehari-hari. Gimana kehadirannya itu bisa kita kenali di tengah-tengah pengalaman kemanusiaan kita.